Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu makalah sistem antrian dan model simulasi. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Amara bersama rekan saya Darispa dan Dinda. Selanjutnya, rekan saya Darispa akan menjelaskan mengenai sistem antrian dan model simulasi. Baiklah, sistem antrian yaitu antrian merupakan kondisi ketika suatu objek atau pelanggan masuk ke suatu area yang akan mendapat pelayanan, namun kemudian mengalami penundaan karena beberapa mekanisme layanannya sibuk. Antrian muncul karena terjadi ketidakseimbangan antara yang dilayani dan layanannya. Kemudian tujuan penggunaan sistem antrian adalah untuk merancang fasilitas layanan untuk mengatasi permintaan layanan yang berfluktuasi secara acak, serta untuk menjaga keseimbangan antara waktu pelayanan dan waktu yang diperlukan pelanggan selama mengantri. Selanjutnya yaitu model simulasi. Model merupakan alat yang sangat berguna untuk menganalisis maupun merancang sistem. Model juga digunakan sebagai alat komunikasi yang sangat efisien dan dapat menunjukkan bagaimana suatu operasi bekerja serta mampu merangsang untuk berpikir bagaimana meningkatkan atau memperbaikinya. Selanjutnya, simulasi adalah proses merancang model matematika atau logis dari sistem dengan menggunakan eksperimen di model tersebut untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi aktivitas dari sistem. Selanjutnya, ini merupakan beberapa macam jenis model simulasi menurut Bronshev dan Filipov tahun 2004, yaitu yang pertama ada sistem dinamik, yang kedua ada discrete event, yang ketiga ada agent based modeling. Kemudian yang selanjutnya ada klasifikasi sistem antrian, yaitu yang pertama adalah single channel, single phase. Single channel berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau ada satu fasilitas pelayanan. Single phase berarti hanya ada satu pelayanan. Kemudian single channel multiphase. Multiphase menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan dan dilaksanakan secara berurutan atau dalam fase phase. Kemudian multi channel single phase. Sistem multi channel single phase terjadi kapan saja di mana ada dua atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Kemudian multi channel multi phase. Sistem multi channel multi phase sebagai contoh yaitu registrasi para mahasiswa di universitas, pelayanan kepada pasien di rumah sakit mulai dari pendaftaran, diagnosa, penyembuhan sampai pembayaran. Selanjutnya adalah studi kasus. Di sini penulis mengambil contoh studi kasus model single channel single phase. Rumus single channel single phase, yang pertama probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem antrian dengan rumus seperti ini. Lalu selanjutnya probabilitas N pelanggan dalam sistem dengan rumus PN atau PO dalam seperti ini. Lalu selanjutnya jumlah rata-rata pelanggan sistem dengan L rumus seperti ini dan baris tunggu dengan LQ. Waktu rata-rata pelanggan habiskan dalam keseluruhan sistem antrian dengan rumus seperti ini. Lalu waktu rata-rata pelanggan dihabiskan untuk menunggu dalam antrian dengan rumus seperti ini, dan probabilitas pelayanan sibuk dengan rumus U dan seperti ini. Lalu probabilitas pelayanan menganggur dengan rumus I. Lalu permasalahannya, PT Ciat mengoperasikan satu buah pompa bensin dengan satu operator. Rata-rata tingkat kedatangan kendaraan mengikuti distribusi Poisson yaitu 20 kendaraan per jam. Operator dapat melayani rata-rata 25 mobil per jam dengan waktu pelayanan tiap mobil mengikuti distribusi probabilitas eksponensial. Jika diasumsikan model sistem antrian yang digunakan operator tersebut M/M/1, hitunglah yang pertama tingkat intensitas kegunaan atau pelayanan dengan P, yang kedua jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam sistem, yang ketiga jumlah kendaraan yang diharapkan menunggu dalam antrian,
Yang keempat, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan selama dalam sistem menunggu pelayanan. Yang kelima, waktu yang diharapkan oleh setiap kendaraan untuk menunggu dalam antrian. Penyelesaian lambda sama dengan 20 dan mu sama dengan 25. Yang pertama, tingkat intensitas kegunaan pelayanan atau P, dengan P sama dengan lambda per mu sama dengan 20 per 25, yaitu 0,85. Angka tersebut menunjukkan bahwa operator akan sibuk melayani kendaraan selama 80% dari waktunya. Dengan 20% dari waktunya, 1 min P yang sering disebut idle time akan digunakan operator untuk istirahat. Yang kedua, L sama dengan P per 1 min P sama dengan 0,80 per 1 min 0,8 sama dengan 4. Angka tersebut menunjukkan bahwa operator dapat mengharapkan 4 mobil yang berada dalam sistem. Yang ketiga, LQ sama dengan lambda pangkat 2 per mu dalam kurung mu per min lambda sama dengan 20 pangkat 2 per 25 min 20 sama dengan 400 per 125 yaitu 3,20. Angka tersebut menunjukkan bahwa mobil yang menunggu untuk dilayani dalam antrian sebanyak 3,20 kendaraan. Yang keempat, W sama dengan 1 per mu min lambda sama dengan 1 per 25 min 20 sama dengan 0,20 jam atau 12 menit. Angka tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam sistem selama 12 menit. Yang kelima, WQ sama dengan lambda per mu min lambda sama dengan 20 per 25 min 20 sama dengan 20 per 125 yaitu 0,16 jam atau 9,6 menit. Angka tersebut menunjukkan bahwa waktu rata-rata kendaraan menunggu dalam antrian selama 9,6 menit. Selanjutnya, klasifikasi model simulasi. Pada dasarnya, model simulasi dikelompokkan dalam 3 dimensi, menurut Lau dan Kelton pada tahun 1991. Pertama, yaitu model simulasi statis dengan model simulasi dinamis. Model simulasi statis digunakan untuk mempresentasikan sistem pada saat tertentu. Sistem ini tidak terpengaruh oleh perubahan waktu. Sedangkan model simulasi dinamis digunakan jika sistem yang dikaji dipengaruhi oleh perubahan waktu. Yang kedua, model simulasi deterministik dengan model simulasi stokastik. Jika model simulasi yang akan digunakan dibentuk tidak mengandung variabel yang bersifat random, maka model simulasi tersebut dikatakan sebagai simulasi deterministik. Pada umumnya, model ini mengandung beberapa input yang bersifat random. Maka pada sistem seperti ini, model simulasi yang dibangun disebut model simulasi stokastik. Ketiga, model simulasi kontinu dengan model simulasi diskrit. Untuk mengelompokkan suatu model simulasi, apakah diskrit atau kontinu, sangat ditentukan oleh sistem yang dikaji. Suatu sistem dikatakan diskrit jika variabel sistem yang mencerminkan status sistem berubah pada titik waktu tertentu. Sedangkan sistem dikatakan kontinu jika perubahan variabel sistem berlangsung secara berkelanjutan seiring dengan perubahan waktu. Contoh studi kasus di sini kita mengambil simulasi Monte Carlo. Simulasi Monte Carlo dikenal dengan istilah sampling simulation atau Monte Carlo sampling technique. Simulasi ini sering digunakan untuk evaluasi dampak perubahan input dan resiko dalam pembuatan keputusan. Simulasi ini menggunakan data sampling yang telah ada atau histori data dan telah diketahui distribusi datanya. Langkah-langkah simulasi Monte Carlo pertama yaitu mendefinisikan distribusi probabilitas dari data masa lalu atau dari distribusi teoritis. Kedua, mengkonversikan distribusi ke dalam frekuensi kumulatif. Ketiga, melakukan simulasi dengan bilangan acak. Keempat, menganalisis keluaran simulasi. Permasalahan yang kita ambil yaitu sebuah perusahaan coklat memberikan penawaran event pada event-event spesial seperti Hari Valentine. Untuk keperluan tersebut, perusahaan memesan paket dari supplier berupa coklat Masacre. Coklat ini dibeli dengan harga 6,5 US dollar per unit dan dijual 10 US dollar per unit. Jika tidak terjual pada tanggal 14 Februari, maka produk-produk ini akan dijual dengan setengah harga dari harga semula. Perubahan ini mengalami dilema dalam menentukan beberapa kontrak yang harus dipesan supaya menghasilkan keuntungan maksimum.
Jika diasumsikan demand fluktuatif antara 85, 95, 105, 115, 125, dan 135 unit, dan perusahaan memutuskan untuk memesan sebanyak 120 unit, maka tentukan profit maksimum yang didapat perusahaan dan lakukan simulasi trial untuk 20 kali dengan demand fluktuatif antara 85 sampai 135, serta gambarkan grafiknya. Penyelesaiannya pertama yaitu menentukan komponen yang signifikan. Beberapa komponen yaitu pertama demand atau kebutuhan. Kebutuhan ini merupakan variabel yang tidak dapat dikontrol. Kedua pesanan, variabel ini merupakan variabel yang memerlukan keputusan. Ketiga profit. Variabel ini merupakan variabel bergantung. Terus, tentukan hubungan antar komponen sistem. Dalam menentukan hubungan ini harus benar-benar dipelajari bagaimana mekanisme sistemnya. Pada sistem terdapat dua kondisi, yaitu pertama, kondisi di mana demand lebih kecil sama dengan dari pesanan. Pada kondisi ini, hubungan antar variabel dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu profit sama dengan 10D min 6,5 Q tambah 6 kali Q min D. Yang kondisi kedua yaitu kondisi di mana demand lebih besar dari pesanan. Pada kondisi ini hubungan antar variabel dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu profit sama dengan 10D min 6,5 Q menjadi profit sama dengan 10 Q min 6,5 Q atau sama dengan 3,5 Q. Di sini Q menunjukkan 120, demand-nya fluktuatif antara 85 sampai 135. Yang pertama yaitu antara nilai demand 85 sampai 115, karena demand kurang dari sama dengan Q, maka menggunakan rumus yang 10D min 6,5 Q tambah 6, Q min D. Dengan hasil tersebut, dan pada demand fluktuatif 125 dan 135 menggunakan rumus 10 Q min 6,5 Q. Dikalikan tersebut dan mendapatkan hasil profit maksimum perusahaan sebesar 2.200 US dollar. Dengan distribusi profit sebagai berikut, kemudian simulasi trial 20 kali. Di sini kita memilih demand acak antara 85 sampai 135 dan menghasilkan profit tersebut dengan rata-rata demand 104 dan rata-rata profit yang dihasilkan 349,5 US dollar. Berikut merupakan grafik dari simulasi trial 20 kali. Demikian hasil kerja kelompok kami. Jika ada kekurangan kami mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.